Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bersosialisasi dengan tema warisan budaya kain songket. Kain songket adalah sebuah mahakarya seni kain tenun bertahtakan benang emas atau perak berkilauan. Tidak saja terkenal dengan keindahannya, namun juga syarat dengan unsur adat, tradisi, filosofi, kepercayaan, serta strata sosial bagi para pemakainya. Hingga tidaklah mengherankan jika selembar kain songket, terutama kain songket kuno, bisa mencapai harga ratusan juta rupiah. Asal-usul kata songket berasal dari gabungan dua kata bahasa Palembang yaitu songsong dan teket, yang mana kedua kata tersebut menggambarkan teknik proses pembuatan kain ini yaitu mengait, mengambil, dan menarik sejumput kain tenun yang ada. Kemudian menyelipkan benang emas secara berturutan sebagai pengganti benang yang ditarik tersebut. Kedua kata ini kemudian diadopsi oleh bahasa Melayu dan bahasa Indonesia menjadi sungkit dan merupakan singkatan dari kata menusuk dan menyungkit. Di Indonesia nama kain songket dikenal dengan berbagai macam nama sesuai dengan faktor aksen, dialek, dan logat masing-masing daerah. Namun kesemuanya itu merujuk pada mahakarya kain tenun yang sama yaitu antara lain di Sumatera Barat, songket menjadi singkek dan orang yang membuatnya disebut pandai singkek. Di Batakaro, songket disebut dengan jongkit. Di Ternate, songket disebut dengan suje. Di Nusa Tenggara Timur, songket disebut dengan songke. Serta di Sulawesi, songket disebut dengan sube dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Bagi kain yang mempunyai julukan ratu dari segala kain di Indonesia, pada awalnya penggunaan kain songket hanya dikhususkan sebagai bahan kain pengikat kepala kaum laki-laki. Baru kemudian kain songket berkembang menjadi bahan pakaian perempuan termasuk dengan selendangnya. Dan secara tradisi, awal kain ini hanya boleh dibuat oleh para anak dara atau para gadis anak remaja saja. Dalam perjalanan sejarahnya, kain songket di Indonesia juga mengalami beberapa perubahan di berbagai daerah yang antara lain mengkombinasikan benang emas atau benang perak dengan benang-benang berwarna lainnya untuk membentuk corak khas sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Sehingga hal ini semakin memperkaya keindahan motif dan corak kain songket Indonesia. Jika kita melacak asal-usul teknik songket, maka sampai saat ini masih terjadi kesimpang siuran informasi mengenai dari mana aslinya teknik menyongket ini berasal. Ada yang menyatakan teknik songket ini berasal dari India dan Cina. Ada pula yang mengatakan songket berasal dari Thailand. Dan ada pula sebagian besar yang mengatakan bahwa teknik songket memang berasal dari Palembang. Masing-masing teori ini mempunyai argumentasinya sendiri-sendiri. Namun demikian berdasarkan temuan artepat-artepat pada situs sejarah Sriwijaya, para ahli sejarah bersependapat bahwa teknik menyongket atau kain songket pertama kalinya dikenal secara luas pada abad ke-7 Masehi. Yaitu pada masa kejayaan Kekaisaran Sriwijaya di Palembang. Dan secara otomatis pula pada masa tersebut kain songket juga dikenal di daerah-daerah wilayah kekuasaan Kekaisaran Sriwijaya. Oleh sebab itulah, mengapa keberadaan kain songket ini tidak dapat dipisahkan dari adat, tradisi, dan sejarah panjang orang-orang Palembang dan Melayu. Konon, di masa-masa awal kain songket pertama kali menggunakan kain sutra yang diimpor dari Cina sebagai bahan kain dasarnya. Kemudian benang emas atau benang perak yang digunakan terbuat dari logam emas asli yang didatangkan dari daerah India dan Punan. Bahkan menurut sejarahnya, benang emas yang digunakan ini terbuat dari emas 14 karat. Hingga bisa kita bayangkan bagaimana keindahannya dan beratnya selembar kain songket yang asli pada masa itu. Semakin rapat tenunan motifnya, semakin banyak pula emas atau perak yang digunakan. Maka tidaklah mengherankan jika pada masa kejayaannya kain songket dapat digunakan oleh mereka yang berasal dari kalangan istana dan kaum bangsawan. Saking berharganya, sejak dari zaman dahulu kain songket juga kerap digunakan sebagai bagian dari upeti kerajaan, atau menjadi mahar dalam pernikahan antar kerajaan atau antar kaum bangsawan. Inilah salah satu alasan mengapa teknik songket dan kain songket dapat tersebar di berbagai daerah atau negara. Seiring dengan waktu berjalan, kain sutra, benang emas, dan benang perak mulai diproduksi secara lokal. Hal ini sangatlah memungkinkan karena Kekaisaran Sriwijaya terkenal sebagai kekaisaran yang sangat kaya, serta dukungan dari tambang emas yang juga melimpah di daerah Sumatera.
Saat Kekaisaran Sriwijaya runtuh pada abad ke-14, maka produksi kain songket mulai menyebar ke berbagai daerah lain. Bahkan, ada wilayah-wilayah lain yang menyatu padukan benang emas atau benang perak dengan benang-benang berwarna lainnya dalam membuat corak sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing. Hal ini juga disebabkan antara lain untuk menekan biaya produksi agar kain tersebut terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Saat Islam masuk ke tanah Sumatera, maka berkembang pula lah motif dan corak dari kain songket ini dengan mengadopsi seni budaya dan filosofi Islam. Sehingga bagi mereka yang dapat membaca filosofi pada motif dan corak kain songket kuno, dapat melihat perubahan kebudayaan yang terjadi di sebuah daerah. Maka dari itu, kain songket juga dapat dikategorikan sebagai sebuah artefak catatan sejarah yang tercetak dalam bentuk corak, abstrak, dan seni kain tenun. Inovasi dan adaptasi berbagai macam kebudayaan, adat, dan tradisi akhirnya melahirkan ratusan bentuk corak kain songket yang tidak akan ada habisnya untuk dibahas secara satu persatu. Namun ada beberapa nama corak terkenal yang antara lain seperti bungo intan, lepus pulis, nampan perak, limar beranti, saikalamai, buah palo, berantai putiah, dan tampuak manggi. Produksi kain songket sempat mengalami kemunduran, bahkan dapat dikatakan dalam keadaan mati suri pada masa kolonial bangsa Eropa. Hal ini disebabkan oleh para penjajah yang menguasai tambang-tambang emas dan perak yang ada di wilayah Nusantara, sehingga sangatlah sulit bagi para pengrajin untuk mendapatkan pasokan benang emas atau benang perak. Di sisi lain, kain songket yang terbuat dari emas juga menjadi salah satu bahan rampasan kolonial atau setidaknya sebanyak subjek harta benda yang dipungut pajak dalam jumlah yang sangat tinggi. Karena itu para pemilik kain songket memilih untuk menyembunyikan kain-kain berharga milik mereka ini agar tidak terjamah oleh bangsa kolonial. Pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Qasim II di Kesultanan Siak, sang permaisuri bernama Engku Agung Syarifah Latifah berupaya menghidupkan kembali kerajinan songket secara lokal di sekitar Riau. Sayangnya upaya mulia sang permaisuri ini masih belum mampu mengangkat kejayaan kain songket secara maksimal karena keterbatasan peralatan dan bahan baku pada saat itu. Setelah kemerdekaan Indonesia yaitu sekitar tahun 1950-an, secara perlahan pengrajin kain songket mulai kembali bermunculan. Namun saat itu produksi lebih terfokus pada upaya restorasi pengganti bahan dasar kain sutra yang sudah mulai melapuh, atau sekedar mengambil benang emas atau benang perak yang ada untuk dijadikan corak baru. Tapi saat itu hampir bisa dikatakan bahwa tidak terdapat inovasi maupun produksi kain songket baru. Di sisi lain, kelangkaan bahan baku benang emas atau benang perak asli menjadi salah satu alasan utama lainnya yang membuat kerajinan kain songket tidak mengalami kemajuan. Yang berarti selama puluhan tahun sejak masa kemerdekaan. Barulah pada awal abad ke-21 berkat upaya dari Perkumpulan Cinta Tenun Indonesia yang gencar dalam upaya melestarikan kain songket, mampu membuat pemerintah secara resmi menyatakan kain songket sebagai warisan budaya asli Indonesia. Serta lebih jauh lagi, upaya promosi dari perkumpulan ini juga membuat kain songket dapat diterima secara terbuka dalam dunia fashion. Akibatnya permintaan atas kain songket pun semakin meningkat dari waktu ke waktu. Para pengrajin kembali mampu melakukan inovasi dalam menggunakan bahan baku dan menciptakan corak-corak baru yang sesuai dengan kondisi zaman. Saat ini pusat-pusat produksi kain songket tersebar di Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Lombok, dan Sumbawa. Pada tahun 2021, negara Malaysia secara resmi mendapatkan pengakuan dari UNESCO atas kain songket corak Malaysia sebagai mahakarya warisan budaya, lisan dan tak benda manusia. Tentunya hal yang cukup mengejutkan ini patut segera diantisipasi dan segera dicontoh oleh Indonesia agar segera mendaftarkan warisan-warisan seni budaya para leluhur, agar kekayaan warisan intelektual seni budaya para leluhur kita dapat terus dinikmati oleh generasi penerus. Inilah sejarah singkat mengenai keberadaan warisan budaya kain songket yang kaya akan makna filosofi, adat, tradisi, dan kearifan lokal khas Nusantara. Halo, nama saya Mira Nirmala. Hari ini saya ingin mengerjakan tugas sosiologi dengan tema interaksi sosial. Hari ini kita mau interaksi sosial di songket. Ayo masuk. Ibu, perkenalkan, nama saya Mira Nirmala. Ibu siapa? Saya Pipin. Pipin. Oh, di sini sebagai
sebagai salah satu karyawan di sini. Salah satu karyawan di sini. Aku mau nanya-nanya Bu tentang songket. Ya. Untuk songket untuk pria ya? Ya, ini untuk mejanya. Ini kemeja eksklusif kita. Oh, ini eksklusif. Nah, ini dari bahan songket premium, jadi harganya lumayan. Untuk harganya kita ini di angka 1,5 juta. Oh, oke, ini 1,5 ini yang premium ya. Ini semua premium ya Bu ya? Kalau ini untuk batiknya, untuk jumputannya. Oh, ini jemputan. Ini biasa songket itu dipakai untuk acara apa aja Bu? Kalau songket sih kebiasaan kalau untuk orang Palembang biasanya kita untuk acara kayak ada pernikahan gitu ya. Dipakai untuk yang perempuan juga satu set gitu. Songket tenun asli biasa kita pakainya. Gitu. Oh, iya. Nanti ada di sana kita tunjukin juga untuk songket-songket kita. Boleh. Ya. Ini songket apa Bu? Iya, ini songket tenun asli kita. Ini kualitas nomor 1, ini handmade. Kita langsung pembuatannya dengan teknik ditenun langsung dengan tangan. Gitu. Pembuatannya di sini juga. Ada tempatnya sendiri Oh, kan? tempatnya Ini tempat sendiri. penjualan Oh, kita ini aja di tempat- sini. oh, betul. Gitu. Yang ini kak tenun asli semua ini. Lihat di sini. Wah, Ini ini ada motif-motifnya beda-beda. Kayak di sini ada di lotusnya. Ini modelnya di cantik manis. Oh, cantik manis. Iya, motif cantik manis. Ini motifnya 5 gitu. Ini bunga Cina gitu di atas. Oh, ini bunga Cina ya, bagus Iya, banget. cakep banget tuh, warna-warnanya juga banyak kita. Varian warnanya banyak. Nah, oke, next di sini kakak ya. Ini ada songket kita yang ATBM. Ini kualitas kita nomor 2. Oh, Ini pembuatan tekniknya 50-50. Jadi 50 pakai mesin, 50 pakai tangan. oh gitu. Yang tak pakai tangan tuh yang diukir-ukir sendiri ya, Nah, Bu? gitu kan pakai yang alat tenunnya itu. Oh iya 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 iya, iya. Tapi ini di sini bagus-bagus banget ya songket-songket. Ini rekomen banget yang mau beli di sini aja. Iya, benar sekali. Nanti kita cantumin. Songket pas ya kak ya, jangan Songket lupa ya. pas ya. Terus kalau misalnya untuk biasanya untuk wisuda, untuk acara-acara penting lainnya, biasanya pakainya yang mana orang-orang rekomendasinya? Kalau kita sih kalau mereka misalnya mau yang agak ringan sih ambilnya yang di ATBM ini kak. Oh iya. Ya kan. Dan dia juga nggak terlalu berat kan. Iya betul betul. Terus kita juga ada lagi di sebelah. Nih, ini untuk berbagai macam jenis jumputan kak. Oh, ini khas Palembang. jumputan. Iya. Ini kayak jumputan kita. Berbagai macam juga warna-warnanya. Tuh, cantik kok modelnya kak. Iya ini bagus-bagus banget sih memang. Oh aku kemarin belinya yang kayak gitu. Oh iya, itu namanya ada kita songket meteran kak. Iya itu songket meteran. Aku biasa beli di sini juga, makanya aku rekomendasi di sini karena bagus-bagus banget. Nah ini kalau yang kayak gini nih biasanya dipakai untuk acara apa? Kalau ini sih biasanya bisa dibuat juga baju kak. Oh bisa dibuat baju ya karena ini meteran ya, jadi bisa dibuat apa aja ya. Meja cowok juga bisa. Nah kalau yang di sebelah sini kak, ini sama Ini aja. juga ada salah satu songket tenun asli kita juga di sini. Oh iya. Iya. Ada yang songket alam juga. Sama ini nih songket aja. Bagus-bagus banget ya. Iya. Berarti ini udah profesional banget ya penjahitnya, semuanya. Karena juga ini ya. pembuatannya juga lama kak. Ini sekitar 2 sampai 3 bulan untuk Oh, menghasilkan satu pembuatan. songket kayak gini aja. Oh 2 sampai 3 bulan. Iya. Oh untuk menghasilkan songket yang bagus ini 2 sampai 3 bulan. Nih kak. Ini bagian depannya. Ini tumpalnya kak di balik kak. Oh. Nih kan tempat untuk bagian depannya. Oh iya betul, Nah, cantik kayak sekali. Mbak boleh nggak saya lihat-lihat dulu? Boleh, emang kak. Tinggal dipilih aja kan. Oh iya. Saya suka sih sama model yang ini keren Oh banget. iya, ini model outer ya. Iya ini model outer. Ini bahannya apa? Ini dari velvet ya kak. Oh ini velvet. Terus ininya? Jadi dia pakai songket untuk apa? Memang khusus untuk di bagian pinggirannya kak. Oh. Ini harga berapa? Ini harganya 2,5. Oh, 250. dengan barang yang premium kayak gini cuma 250.000 aja loh. Benar banget. Jadi ya murah banget ya. Jadi kalau misalnya mau beli di sini aja deh. Salah aku mau beli di sini. Aku mau yang ini deh satu mbak. Ini bagus banget. Iya kak. Oke ya, nanti langsung kita Oke, langsung siapin ya. dibungkus. Dibungkus. Oke. Langsung bungkus.